Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ardianti Abdillah, NIM 11-276. Saya akan memaparkan sub materi yang pertama, yaitu definisi talak. Talak bisa diartikan berupa melepaskan istri atau membebaskan dari ikatan pernikahan. Talak berasal dari bahasa Arab, yaitu kata itlaq, artinya lepasnya suatu ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan pernikahan. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, salah satu ulama yaitu Al-Mahalli dalam kitab Syarah Minhaj al-Talibin menjelaskan talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan melepaskan ikatan pernikahan. Hakikat dari talak yang dikemukakan oleh Al-Mahalli terdapat 3 kata utama, yaitu pertama, melepaskan atau membuka atau menanggalkan, mempunyai arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan pernikahan. Yang kedua, ikatan pernikahan mempunyai arti bahwa talak itu mengakhiri pernikahan. Bila ikatan pernikahan itu membolehkan hubungan antara suami istri, maka setelah hubungan tersebut berakhir, hubungan antara suami istri kembali menjadi haram. Yang ketiga, ada kalimat dengan lafaz talaqo dan sama maksudnya dengan itu, mempunyai arti bahwa putusnya pernikahan itu melalui ucapan yang mengandung arti talak. Beberapa ulama berpendapat mengenai definisi talak. Yang pertama ada Al-Jazari dalam kitab Al-Fiqh al-Mazhabil Arba'ah memberikan definisi, yaitu talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi kelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu. Yang kedua, As-Sayyid dalam kitab Fiqh Sunnah memberikan definisi berupa talak adalah melepas tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Yang ketiga, ada Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab memberikan definisi berupa talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya. Submateri yang kedua ada perbedaan talak dalam hukum Islam dengan tradisi jahiliyah. Saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu, yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 231. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrifuhunna bima'ruf wa la tamsikuhunna dhiraran lita'tad wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwan wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab, Al-Quran, dan hikmah, sunnah, untuk memberikan pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebelum Islam datang ke tanah Arab, masyarakat jahiliyah itu jika melakukan talak dengan istri-istri mereka sangat merugikan pihak perempuan. Mereka mentalak istrinya, kemudian rujuk kembali pada saat masa idah si istri hampir habis, lalu mentalaknya kembali. Hal ini bertujuan untuk menyakiti istri karena tidak ada batasan dalam mentalak istri. Pada masa itu, istri hanya menjadi objek yang setiap saat
bisa ditalak atau dirujuk suaminya tanpa mempunyai hak untuk menolak permintaan rujuk. Ada dua riwayat menjelaskan sebab turunnya ayat. Yang pertama, dari Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya, kemudian sebelum masa idah istrinya habis, ia merujukinya kembali. Hal ini dilakukan untuk menyakiti dan menganiaya istrinya. Yang kedua, riwayat dari As-Suddi bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan tindakan seorang sahabat dari golongan Ansor, yaitu Sabit bin Yasar, yang telah mentalak istrinya, lalu setelah masa idah istrinya tinggal 2 atau 3 hari lagi, ia merujukinya, kemudian dijatuhkannya talak kembali dengan tujuan menyusahkan istri. Jadi perbedaan talak dalam hukum Islam dengan talak pada masa jahiliyah itu, yang pertama, pada masa jahiliyah tidak ada batasan jumlah talak yang dapat dirujuk. Lalu tujuan merujuk istri hanya untuk menyakiti sang istri. Untuk jumlah talak yang bisa dirujuk itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 229, dan ada jenis talak pada talak raj'iyah akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Lalu pada hukum Islam sudah ada batasan jumlah talak yang dapat dirujuk. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada di surat Al-Baqarah ayat 229, yaitu hanya talak 1 dan talak 2. Lalu tujuan untuk merujuk istrinya untuk memperbaiki hubungan dan bukan untuk menyakiti sang istri. Terima kasih. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Khairul Mutakim dengan NIM 1120052 akan mempresentasikan mengenai ketentuan talak. Ketentuan talak ada 4. Yang pertama adalah suami yang menceraikan istri. Yang kedua adalah istri yang diceraikan. Yang ketiga adalah shihad. Dan yang terakhir adalah kehadiran saksi. Kemudian materi selanjutnya adalah lama masa iddah bagi wanita yang ditalak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha wa lahunna mislu allati 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. Yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suami berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Iddah bagi perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya itu ada 7. Yang pertama adalah iddah perempuan haid yang telah disetubuhi. Masa iddahnya adalah 3 kali quru. Yang kedua adalah iddah perempuan yang telah disetubuhi dan tidak mengalami haid lagi, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Dan yang ketiga, iddah perempuan yang belum disetubuhi. Jika perempuan tersebut belum disetubuhi, maka tidak ada iddah bagi perempuan tersebut.
Yang keempat, iddah perempuan yang belum menopause dan sudah disetubuhi namun tidak mengalami haid. Menurut Imam Malik, perempuan tersebut harus menunggu 9 bulan. Jika dalam masa itu ia belum juga mengalami haid, maka ia harus menjalani iddah selama 3 bulan. Namun jika dalam masa 3 bulan itu ia mengalami haid, maka ia harus menjalani iddahnya lagi selama 3 kali quru. Dan yang kelima, iddah perempuan yang sedang hamil. Jika seorang suami mentalak istrinya yang sedang hamil, maka iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Begitu pula jika perempuan yang sedang hamil itu ditinggal mati oleh suaminya. Yang keenam adalah iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Jika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya adalah selama 4 bulan 10 hari. Dan yang terakhir atau ketujuh adalah iddah perempuan yang mustahadah. Imam Malik mengatakan bahwa jika perempuan tersebut tidak mampu membedakan antara cara haid dan cara mustahadah atau cara istihadah, maka iddahnya adalah selama setahun penuh. Sedangkan jika ia mampu membedakannya, maka cukup dengan perhitungan quru. Namun menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa perempuan yang mengalami istihadah dan mampu membedakan jenis darahnya, maka iddahnya adalah dengan quru. Namun jika ia tidak dapat membedakan darahnya, maka iddahnya adalah selama 3 bulan. Kemudian menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa iddah perempuan yang istihadah dan mampu membedakannya dengan darah yang lain, maka iddahnya adalah dengan quru. Subtema selanjutnya adalah perbedaan ketentuan talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i yaitu talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya tanpa akad nikah baru. Suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya selama si istri masih dalam masa iddah. Talak raj'i bisa disebut juga sebagai talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Kemudian talak bain. Talak bain yaitu talak yang tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak bain biasa disebut juga dengan talak tiga. Talak bain dibagi menjadi dua, talak bain kubro dan talak bain sukro. Talak bain kubro adalah talak yang menyebabkan suami jika ingin rujuk dengan mantan istrinya harus dengan melakukan akad nikah yang baru. Sedangkan talak bain sukro adalah talak yang tidak memungkinkan bagi suami untuk rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya bisa kembali dengan mantan istrinya setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suami barunya lalu mengalami perceraian kembali. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Mas Ali Mustahis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mustahis dengan NIM 112256. Ingin sedikit menjelaskan tentang hukum suami yang mengambil harta titipan dari istri yang meminta dicerai. Mayoritas ulama menempatkan iwad sebagai rukun dan yang tidak boleh ditinggalkan oleh sahnya khulu. Imam Ahmad dan Imam Malik mereka mengatakan boleh terjadinya khulu tanpa iwad. Alasannya adalah khulu merupakan salah satu bentuk dari putusnya pernikahan. Oleh sebab itu boleh tanpa iwad. Dasar hukum dari khulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna talaqan marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihu biihsan wa la yahillu lakum an ta'du mimma ataytumunna shay'an illa ayyahafa alla yuqimahu hududallah fa in khiftum alla yuqimahu hududallah fala junaha alaihima fi maqtatam bih
tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menembus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melarangnya. Barang siapa yang melarang hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Selanjutnya, hukum nikah muhalil. Menurut mazhab Hanafi, nikah muhalil hukumnya adalah makruh tahrim. Menurut mazhab Syafi'i, nikah muhalil tidak sah apabila di dalam akad nikah disebutkan syarat. Dihukum sah apabila syaratnya hanya diniatkan saja. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, hukumnya haram dan batil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.